Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ansela Rizky Eka Diva. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif di program studi manajemen tahun akademik 2021 Universitas Pembangunan Jaya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu listening dan apa itu hearing. Di mata kuliah public speaking ini, kita nggak hanya belajar tentang bagaimana berbicara di depan banyak orang, tetapi juga kita belajar menjadi audiens yang baik. Maka dari itu, kita harus mengerti apa itu listening dan hearing karena dua skill itu merupakan skill penting dalam public speaking. Sebelumnya, apa sih listening dan hearing itu? Listening menurut KBBI adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, artinya itu adalah kita mendengarkan nih lawan bicara kita secara sesama dan memahami perkataannya. Contohnya itu kita mendengarkan lagu, terus mengikuti seminar dan juga bisa menerima saran dan nasihat dari lawan bicara kita. Sedangkan untuk hearing sendiri menurut KBBI adalah mendengarkan dan mendapatkan berita. Nah, kalau untuk hearing itu maksudnya kita hanya mendengarkan saja tanpa memahami apa maksud dari lawan bicara kita. Walau terkesan mirip, tapi listening sama hearing itu memiliki perbedaan. Seperti saat kita berbicara dengan teman kita. Kalau kita hearing itu kita hanya mendengarkan apa aja sih kata teman kita. Tapi kalau misalkan kita listening, kita mendengarkan dan memahami apa aja perkataan dari teman kita. Nah, contoh lainnya itu saat kita mendengarkan lagu nih. Kalau misalkan kita hearing itu, kita mendengarkan itu dengan cara nggak sengaja. Contohnya kita lagi jalan-jalan di mall. Nah, sedangkan kalau misalkan listening, kita memang sengaja mendengarkan lagu itu untuk mendapatkan kepuasan sendiri atau hanya sekedar mengerti arti dari lagu tersebut. Listening sendiri terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama ada critical listening. Nah, critical listening itu biasanya lebih cenderung untuk mencari sebuah kekurangan atau kesalahan dari ujaran si pembicara dengan memiliki alasan yang kuat. Contohnya itu debat atau seminar. Nah, yang kedua itu ada appreciate listening. Biasanya itu untuk mencari kesenangan atau kepuasan untuk diri sendiri. Nah, biasanya seperti mendengarkan lagu atau mendatangi konser. Yang ketiga itu ada empathic listening. Nah, biasanya itu kita mendengarkan untuk memberikan saran kepada si pembicara atau kepada lawan bicara. Contohnya seperti menerima atau memberi nasihat. Yang terakhir itu ada comprehensive listening, yang artinya kita mendengarkan untuk memahami sesuatu. Contohnya itu seperti mendengarkan guru atau dosen di kelas kita. Nah, di mata kuliah public speaking ini kita belajar listening karena listening merupakan salah satu skill penting di public speaking. Dengan cara memahami listening, kita juga dapat memahami audiens kita dan membuat kita mengerti dan paham apa respon yang harus kita beri kepada lawan bicara. Nah, selanjutnya itu ada active listening. Active listening sendiri merupakan suatu kemampuan untuk fokus dan memahami informasi dan pesan yang diberikan oleh pembicara. Nah, dengan skill ini kita tuh dapat dihargai oleh banyak orang. Contoh dari seseorang yang memiliki skill active listening itu adalah mereka memberikan pertanyaan terbuka atau memberikan respon non-verbal seperti senyuman atau anggukan dan kontak mata kepada lawan bicaranya. Selain dapat dihargai oleh banyak orang, active listening juga memiliki banyak manfaat lainnya. Contohnya seperti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai topik, terus membangun kepercayaan, lalu juga tidak kehilangan informasi penting, dan membantu membangun koneksi. Nah, untuk mendapatkan manfaat-manfaat tersebut, kita harus bisa mengasah skill-skill active listening kita nih. Dengan cara yang pertama itu berusaha memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara. Dengan cara apa? Dengan cara mencatat hal-hal penting tentang topik tersebut dan membuat pertanyaan mengenai topik yang bersangkutan. Yang kedua, jangan coba menyela atau memotong pembicara. Nah, kalau misalkan kita ada pertanyaan untuk disampaikan, kita lebih baik menunggu waktu yang tepat nih untuk menyampaikan pertanyaan tersebut daripada harus menyela atau memotong si pembicara. Yang ketiga, memberikan respon yang tepat. Nah, kalau misalkan pembicara memberikan suatu pertanyaan, kamu bisa menjawab pertanyaan tersebut sebagai bentuk respon yang tepat kepada si pembicara. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh sendiri bisa membantu kita terlihat seperti memahami topik yang sedang dibicarakan. Sekian materi yang telah saya sampaikan mengenai listening dan hearing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.